Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farada alaina as-salata waz-zakata was-siyam wa awjaba alaina al-hajja bil umrati wal ihram. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasul al-mab'us rahmatan lana wa lisairil umam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Adik-adik sekalian, siswa-siswi dan santri Pondok Pesantren Al-Falah yang haus akan ilmu pengetahuan dan sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti pelajaran yang suasananya berbeda dengan kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. First, I'd like to express my sincere gratitude to God the Almighty, who has consciously, who has persistently give us a lot of blessing, a lot of mercy, so that we can join this kind of activity, learning not in the school, but learning from school, from the library of Al-Falah. Jadi hari ini kita belajar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di Madrasah Aliyah Al-Falah sejak tahun 1434 Hijriah kita sudah mengadakan kegiatan belajar hadis-hadis yang terkait dengan puasa dan Ramadan. Cuma kita laksanakan di masjid dan di aula. Tetapi kali ini karena suasana wabah corona, kita diminta untuk menjaga jarak, sehingga kita adakan kegiatan semacam ini dengan catatan masih tetap berlanjut penyampaian pelajaran terkait dengan ibadah Ramadan di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau fi yaumil qiyamah. Baiklah, mari adik-adik kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama membaca Al-Fatihah, yang pahala dan manfaatnya kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada orang-orang tua kita, kakek dan nenek kita, famili dan kerabat kita, khususnya untuk orang-orang yang telah mewakafkan sebagian tanahnya untuk Al-Falah, orang-orang yang telah menyisihkan harta dan kekayaannya untuk Al-Falah, orang-orang yang telah menyisihkan waktu dalam rangka
memanfaatkan ilmu yang mereka miliki untuk al-falah. Semoga kesemua mereka berada dalam ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lihazi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wilayatin Nabi Muhammad SAW. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah adik-adik, sebagai lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, mari kita lanjutkan pembahasan hadis kita, yaitu hadis nomor 4 yang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hadarna Ramadanu atakum Ramadanu syahru barakatin yausakumullahu bihi wa yunzilur rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu bihi du'a yanzurullaha ta'ala ila tanafusikum bihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna syaqya man hurima bi rahmatallahi azza wa jalla. Hadis riwayat Tabrani. Para jamaah sekalian, baik, kita coba terjemah hadis di atas. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu reports that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam one day said, when Ramadan had drawn near, the month of Ramadan, the month of blessing has come to you, wherein Allah turns towards you and sends down to you His special mercy, forgives faults, accepts prayers, looks at your competition for the greatest good, and boasts to the angels over you. So show unto Allah righteousness from yourselves, for verily the most pitiable and are punyet, the most pitiable and are punyet one, the most pitiable and are the most pitiable and unfortunate one is he who is ripe of Allah's mercy in this month. Itu bisa dibuang gitu? Bisa, Pak. Coba dari so gitu ya, Pak. So. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Ya. So show unto Allah righteousness from yourselves, for verily the most pitiable and unfortunate one is he who is deprived of Allah's mercy in this month. Kalau kita perhatikan artinya, Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Ubadah bin Samit radhiyallahu an reports, melaporkan, menyampaikan that the prophets Muhammad, peace be upon him, bahwa Nabi Muhammad SAW one day, suatu hari said, bersabda. Apa sabdanya? When Ramadan had come near, ketika Ramadan telah semakin dekat, the month of Ramadan, the month of blessing has come to you. Kata beliau, mungkin di bulan Rajab atau bulan Sya'ban, the month of Ramadan, bulan Ramadan, the month of blessing has come to you. Bulan yang penuh dengan keberkahan
telah menghampirimu, telah datang kepadamu, telah sampai, telah tiba. Wherein Allah turns toward you and sends down to you His special mercy. Yang di dalam bulan itu, yakni bulan Ramadan, Allah memperhatikanmu. Allah menaruh kasih sayang dan menoleh kepadamu, serta sends down to you His special mercy, menyampaikan, menurunkan kepadamu kasih sayang dan ampunannya secara khusus. Apa itu? Pertama, di bulan Ramadan Allah forgives faults, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, accept prayers, menerima ibadah kita, menerima sholat kita, menerima doa-doa kita, menerima perbuatan baik kita. Looks at your competition for the greatest good. Allah memperhatikan lomba yang kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan yang terbesar. Jadi kita berlomba-lomba, kita berkompetisi untuk mendapatkan kebaikan yang terbesar, and boast to malaikah over you. Bahkan Allah boast, Allah membanggakan amal-amal yang baik yang kita lakukan disampaikan kepada siapa? To malaikat, kepada angels over you, tentang apa yang telah kita lakukan. Maka unto Allah, tunjukkanlah kepada Allah righteousness, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh from yourselves, dari diri kamu sendiri. Karena verily the most pitiable and unfortunate one, orang yang sangat disayangkan, orang-orang yang sangat rugi dan tidak beruntung, tidak mendapat fortune. Kenapa? Karena bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan, penuh dengan kasih sayang, dia deprived of Allah's mercy, tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada bulan itu. Hadirin, adik-adik sekalian, pengarang kitab ini memberikan komentar yang antaranya sebagai berikut. Katanya, in this hadith we read about the spirit of competition among the believers, one trying to do more good deeds than the others. Pada hadis ini kita baca, kita tahu tentang the spirit of competition, semangat untuk berlomba, semangat untuk berkompetisi among the believers, di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi di bulan-bulan seperti ini, ya, kita pun di rumah, di sekolah, ya, di masyarakat merasa ada lomba untuk mendapatkan nilai yang tertinggi dalam melaksanakan ibadah puasa. Dengan menjalankan ibadah puasa, melaksanakan perintah-perintah baik yang sunnah, lebih-lebih yang wajib, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Yang sebenarnya di bulan Ramadan kita banyak hal-hal yang mestinya boleh kita lakukan, tidak boleh kita lakukan. Konsentrasi pengarang pada masalah bagaimana keluarganya tadarus Al-Quran di rumah. Kata beliau, one trying to do more good deeds than the others. Seseorang berusaha mencoba untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lebih banyak, melaksanakan amal-amal soleh yang lebih baik than the other, ketimbang yang lainnya. In our home, di rumah kami, di rumah pengarang, kata beliau, I am greatly pleased on seeing how they employ with each other.
saya merasa terharu, benar-benar merasa senang menyaksikan how the women folk, bagaimana orang-orang perempuan, bagaimana anak-anak perempuan di rumahnya berlomba with each other, satu sama lain. The one trying to recite more of the Quran. Seseorang berusaha untuk membaca. Kita boleh recite, membaca, khususnya dengan lagu, dengan irama, atau to read, membaca more of the Quran, Al-Quran, lebih banyak than the others, ketimbang dibandingkan dengan orang-orang lainnya, anak-anak lainnya. So, maka that in spite of domestic responsibilities, 15 or 20 juzzes of the Quran is read by one daily. Ini di keluarga pengarang katanya, di samping mengerjakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban mereka orang perempuan, domestic responsibilities, misalnya ya menyiapkan hidangan, membersihkan rumah, meneriskan, mengatur pakaian-pakaian dicuci demikian rupa, tetapi masih bisa menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bahkan mereka mencapai 15 to 20 juzzes, bisa 15 sampai 20 juz of the Quran, Al-Quran. Jadi mereka baca 15 chapters, 15 juz. Bahkan ada yang 20 chapters, 20 juz dibaca oleh mereka daily, setiap harinya. Ya Allah, kita bayangkan kalau di rumah kita benar ada di pojok sana baca Al-Quran, di dalam, di ruang tamu baca Al-Quran, bahkan ada yang di depan baca Al-Quran, tetapi tidak sebanyak itu mungkin. Ya, kita baca 1 juz, 2 juz, itu pun sudah sangat baik. Idealnya di bulan Ramadan kita khatam lebih dari 1 kali, minimal 1 kali lah. Once, ya, try to recite the Holy Quran from the beginning, Al-Fatihah, and then Alif Lam Mim until last Amma Yatasaalun. 114 surat kita baca dengan baik. Bahkan ada Quran terjemahan, kita lihat artinya. Ini akan sangat baik bagi kita sebagai pelajar, bagi kamu sebagai pelajar. Akhirnya pengarang mengatakan bahwa I mention this, saya menyebutkan ini only out of a sense of gratitude to Allah, hanya karena ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentioning his paper and not to boast, dengan menyebut zikir atas nikmat yang diberikan oleh Allah, anak-anaknya, keluarganya bisa memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran demikian rupa, and not to boast, bukan untuk merasa bangga, bukan untuk takabur, sombong, bukan, tetapi hanya sebagai tahadus bin nikmah, anak-anak bisa demikian. Oleh karena itu, seyogianya kita sebagai pelajar Islam, sebagai pelajar Muslim, mari kita sempatkan diri untuk tadarus Al-Quran. Ya, dari hari ke hari kita baca, apakah 1 hari 1 juz atau mungkin lebih dari itu. Tentunya try hard in order to be better than the others. Berusaha keras untuk menjadi lebih baik daripada yang lainnya. May Allah accept their and our deeds and increase us all in good deeds. Akhirnya pengarang berdoa semoga Allah menerima amal mereka, amal anak-anaknya, and our deeds, dan amal-amal kebaikan kita, and increase all, dan meningkatkan kepada kita in good deeds, untuk melakukan amal-amal soleh. Amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh.
Yang bisa mengantarkan kita untuk ke surga adalah iman. Sementara itu harus kita iringi dengan amal soleh. Amal soleh saja tidak bisa mengantar kita ke surga, tetapi harus kita pelihara iman. Amanu wa amilus sholihat. Para siswa dan santri sekalian yang saya hormati, tadi di bagian hadis yang nomor 4 ini katanya, for verily sungguh the most pitiable and unfortunate one, orang yang sangat disayangkan dan orang yang sangat rugi, is adalah he who is deprived of Allah's mercy, orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah in this month, pada bulan Ramadan. Hubungannya dengan ini, ya, mari sama-sama, ayo kita tingkatkan tadarus kita, tingkatkan sholat kita, sholat sunnah rawatib misalnya, kita bangun malam. Apalagi sekarang kita pada umum tidak bisa, ya, untuk melaksanakan sholat seperti tahun-tahun lalu di masjid. Kita sholat di rumah bersama keluarga. Ayo kita biasakan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, demikian pula sholat-sholat malam lainnya. Hubungannya dengan hadis tadi yang katanya rugi orang-orang yang di bulan Ramadan tidak mendapat ampunan, saya teringat kepada sebuah hadis yang dapat dijumpai di kitab Durratun Nasihin, dikatakan rohima anfu rojulin dahola alaihi Ramadan wa tamma Ramadan. Rugi anfu rojulin. Nah, kalau kita kan anfu rojulin, anpun hidung, rojul orang, rugi hidung seseorang. Ya, berarti Nabi sudah mempergunakan gaya bahasa, yaitu kalau kita belajar bahasa ini gaya bahasa pleonasme, ya, yang namanya disebut sebagian tapi maksudnya semua. Nah, istilah parse prototo, disebut sebagian hidung, tetapi yang dimaksud bukan hidung saja. Sama kira-kira kalau kita menggunakan ini selama bulan Ramadan, kita lihat di rumahnya mereka aktif, tetapi ada seorang yang enggak kelihatan batang hidungnya, ya, dia enggak kelihatan batang hidungnya. Yang dimaksud bukan batang hidungnya doang, tetapi semuanya. Jadi kata Nabi, rogi ma'an purojulin, rugi seseorang, dahola alhi Ramadan, Ramadan telah masuk, dia katakan sehat, dia kondisinya bagus, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah di bulan puasa. Dahola alhi Ramadan wa tamma Ramadan, masuk bulan Ramadan dan berakhir bulan Ramadan, qabla ayyufarolau, dia belum dapat ampunan dari Allah. Ayo sama-sama kita berupaya untuk mencari ampunan Allah di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan bulan penuh kasih sayang, bulan penuh keberkahan. Bahkan ada satu malam yang katanya malam Lailatul Qadar, the night power, bulan yang dikatakan luar biasa, ya, mightier than 1000 months, lebih baik dari 1000 bulan. Yuk sama-sama kita manfaatkan. Kembali saya lanjutkan. Jadi rugi seseorang, kata Nabi, memasuki bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berakhir dia dalam kondisi sehat walafiat, tetapi Ramadan berakhir dia belum mendapat ampunan Allah. Li'anna Ramadana, karena bulan Ramadan syahru rahmatin wa ma'firatin minallahi ta'ala, bulan yang penuh rahmat
dan ampunan dari Allah. Kita akan ketahui bulan Ramadan, ya, dari mulai bulan ampunan, bulan rahmat kasih sayang, dan kemudian itqu minan nar. Nah, kita manfaatkan dengan baik. Katanya li'anna Ramadan sahru rahmatin wa ma'furatin minallah ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Fa'ilam yufar lahu fi, kalau di bulan Ramadan dia belum dapat ampunan dari Allah fihi, pada bulan Ramadan, bahwa mabunun, dia tertipu dengan kedatangan bulan Ramadan. Dia masa gembira dengan bulan Ramadan, dia masih bahagia, tetapi bukan disambutnya dengan ibadah, bukan disambut dengan taqarrub ila Allah, tetapi untuk kepentingan lain yang sifatnya tentunya tidak baik menurut ajaran agama kita. Inilah yang dapat kita baca bersama-sama, hadis nomor 4, kemudian penjelasannya atau tambahannya dari hadis yang terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin, di mana kita hendaknya berupaya untuk tidak menjadi orang yang rugi, orang yang sial, orang yang tertipu dengan kedatangan bulan Ramadan. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan manakala terdapat kekurangan di sana sini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentu saja saya masih perlu bimbingan, perlu arahan dari teman-teman guru. Lebih-lebih saya sadari kemampuan saya sangat terbatas. Namun ini dalam rangka pendekatan dan pemanfaatan bulan Ramadan. I think that's all. Thank you for your attention. The next time we can go on with other material. Thank you very much. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.